Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salsa Meriani dengan NIM H540 1221099 dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Angkatan 59. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai tentang Arch maupun Garch dan juga akan tutorialkan cara mengolah data menggunakan aplikasi Stata. Oke. Nah, apa sih definisi Arch maupun Garch? Untuk Arch sendiri yaitu singkatan dari Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, yang dimana ini ada suatu model statistik untuk menganalisis dan juga memodelkan volatilitas atau perubahan varians dalam deret waktu, di mana varians pada suatu waktu bergantung pada kesalahan kuadrat dari periode sebelumnya. Dengan kata lain, model ini digunakan untuk menggambarkan bahwa fluktuasi besar cenderung diikuti oleh fluktuasi besar dan fluktuasi kecil cenderung diikuti oleh fluktuasi kecil. Untuk model Arch sendiri itu menggunakan model R atau P. Nah, untuk GARCH sendiri itu singkatan dari Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, yang dimana ini adalah suatu perpanjangan dari model Arch yang memungkinkan varians kondisional saat ini bergantung pada varians kondisional masa lalu serta kesalahan kuadrat masa lalu. Dengan kata lain, GARCH menambahkan komponen moving average pada model Arch. Nah, untuk model GARCH ini sendiri itu menggunakan R, Ma, maupun ARMA. Nah, mengapa sih menggunakan model Arch maupun Garch? Untuk Arch sendiri digunakan karena banyak deret waktu keuangan yang menunjukkan fenomena volatility clustering, yaitu periode volatilitas tinggi diikuti oleh periode volatilitas tinggi lainnya dan juga sebaliknya. Sedangkan Garch adalah lebih fleksibel dibandingkan Arch dalam menangkap persistensi volatilitas. Kemudian, siapa yang menggunakan kedua model ini? Arch itu dikembangkan oleh Robert Engel pada tahun 1982, sedangkan Garch itu dikembangkan oleh tim Boller-Slut pada tahun 1986 sebagai perbaikan dari model Arch. Nah, kedua model ini tuh digunakan oleh para ekonom, analis keuangan, maupun peneliti yang bekerja dengan data deret waktu keuangan. Kapan kedua model ini digunakan? Arch itu ketika data deret waktu menunjukkan heteroskedastisitas kondisional, sedangkan Garch ketika volatilitas dalam data deret waktu menunjukkan persistensi yang kuat, di mana model ini digunakan di bidang keuangan seperti pemodelan harga saham, manajemen risiko, opsi harga, maupun analisis portofolio. Prosedur estimasi Arch dan Garch itu gimana sih? Yang pertama tuh kita melakukan dulu identifikasi efek Arch, kedua estimasi model, ketiga melakukan evaluasi model, keempat melakukan peramalan. Nah, untuk perbedaan utamanya sendiri antara Arch maupun Garch, model Arch itu hanya mempertimbangkan kesalahan kuadrat masa lalu dalam memodelkan varian kondisional. Sedangkan model Garch itu memperluas Arch dengan juga memasukkan varian kondisional masa lalu dalam pemodelan varian kondisional saat ini yang memungkinkan untuk menangkap persistensi volatilitas dengan baik. Oke, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita akan mengolah data menggunakan analisis model Arch maupun Garch pada aplikasi Stata. Di sini saya sudah ada data course yang saya ambil dari data exchange rate. Lalu di sini kita copy paste saja. Saya mengambil data dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember tahun 2020. Kita copy paste. Lalu kita buka aplikasi Stata. Lalu kita klik data, data editor edit, lalu control V, variable names. Karena di sini variabelnya sudah course, jadi kita tidak usah perlu merubah variabelnya. Lalu di sini kita momen atau perintahkan datanya int sama dengan underscore n, kemudian gen new t sama dengan td, karena dimulai dari 1 Januari 2020 plus T-1. Lalu kita format person td new t. Untuk masak dia jadi time series, kemudian kita lihat di data editor. Nah, bisa dilihat bahwa nilainya sendiri ini sudah masuk menjadi 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020. Kita kembali lagi. Lalu kita memastikan kita ketik set new tag. Nah, ini sudah benar ya dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020. Lalu kita lihat line plotnya, kita klik statistik, time series, kemudian graph, line plot,
create, ya variabel yang kita ubah jadi course, save, oke. Nah, ini bisa dilihat bahwa datanya kelihatannya belum stasioner ya, tapi kita cek dulu menggunakan yang formal, yaitu statistik, time series, tes, nah, tes augmented dikit Fuller unit first test, atau uji ADF. Ya, variabel kita ubah course, oke. Nah, bisa dilihat bahwa ini tidak signifikan pada level tim stasioner, di mana tes statistik ini masih lebih besar dibandingkan critical value, dan di sini value-nya itu masih besar daripada probability-nya, maka tidak signifikan. Lalu selanjutnya kita lakukan diferensi tingkat satu dulu, di mana get Fuller D tipe course. Nah, ini bisa dilihat bahwa sudah signifikan, sudah stasioner, di mana value-nya ini sudah signifikan dan statistiknya itu sudah lebih kecil dibandingkan critical value-nya. Kemudian di sini kita eh, cek ACF maupun PHCF karena kita di sini akan menggunakan ARIMA. Kita klik AC, D, course. Oke, bisa dilihat bahwa ini adalah like-nya 1 untuk ACF-nya, untuk AC-nya, ACF-nya, maka untuk MA-nya sendiri yaitu 1. Kalau kita cek PACF-nya, PAC, D, course. Ini juga sama, 1 untuk like-nya, maka bisa disimpulkan bahwa arimanya itu 111, dan ada kemungkinannya itu ada 111 yang tadi saya sebutkan, kemudian 1110, dan juga 011. Lalu kita coba ketiganya, di mana kita melakukan statistik, kemudian time series, arima, 0, 1, 1. Kalau kita klik OK, sorry, ininya dependennya itu course. Kalau kita klik OK. Nah, bisa dilihat bahwa ininya sudah signifikan. Lalu kita cek EIC-nya, extract, cek. Nah, untuk EIC-nya itu sebesar 4565 titik koma 3806. Tapi kita lihat dulu, kita bandingkan dulu dengan eh, variabel yang lain. Kita klik ini, lalu tadi kita klik 111. Kalau kita cek IC-nya, nah, untuk ininya sendiri dia belum signifikan. Kemudian di sini IC-nya itu 4567. Kita cek dengan ini. Nah, untuk model tentatifnya lebih baik ARIMA 011 dibandingkan 111. Tapi kita bandingkan lagi dengan yang satu lagi, yaitu 110. Nah, kita cek lagi EIC-nya. Nah, ini sudah signifikan, cuma kita lihat di sini IC-nya di sini 4565,59. Sedangkan yang ini itu 4565,386. Maka mode tentatif terbaiknya itu ada di ARIMA 011. Kemudian kita enter kembali mode tentatif yang terbaiknya untuk mengecek apakah cukup sampai ARIMA atau harus lanjut ke model ARCH untuk mengecek apakah ada heterogenitas ataupun tidak. Lalu di sini kita ketik ready.
misalnya ekomet residualnya, terus koma resid. Kemudian untuk mengecek heterogenitas ekomet yang pemisahan itu, kita klik tik regress ekomet. Selanjutnya kita ketik stat ALCHLM. Untuk mengecek heterogenisitasnya yang bisa dilakukan setelah uji sebelumnya yang tadi mana ada uji ekomet. Nah, di sini untuk leg 1 dan probabilitasnya itu bisa dilihat bahwa ini signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut mengandung heterogenisitas, maka harus lanjut analisis selanjutnya yaitu ARCH. Nah, kita cek bagian ARCH itu statistik, time series, ArcGauge, ArcGauge. Kemudian untuk dependent variabel kita ubah jadi kurs, kita coba dulu untuk ordel paling sederhana. Kemudian untuk model 2-nya tadi model tentatif terbaiknya itu 011. Lalu kita klik OK saja karena di sini belum mengandung gauge. Oke, di sini sudah terlihat signifikan, tapi kita bisa memodifikasi dulu menjadi kita klik dulu di sini karena ini 1/1. Jadi sebenarnya bisa aja Arch 1 Arima 011. Nah, ini tuh sebenarnya sama aja sama yang tadi, yang ini atas. Itu tuh hasilnya sama saja. Lalu kita ketik stat IC untuk melihat IC-nya. Di sini adalah 4493. Lalu kita bisa modifikasi menjadi eh, menambahkan gauge 1. Lalu kita ketik stat IC. Nah, ini juga udah signifikan. Dia ada penambahan variabelnya untuk alur maupun arch-nya. Nah, di sini IC-nya itu 4401. Sedangkan yang tadi itu ada 4493. Maka bisa disimpulkan bahwa yang guard ini tuh model terbaiknya. Nanti kan akan ada pertambahan variabel yang signifikan ya. Untuk memodelkan terbaik untuk variansi yang maka si arch 1 guard 1 Arima 01 itu adalah model terbaiknya. Lalu kita melakukan ready large 11 koma varian. Kemudian kita lihat di data editor bahwa sudah ada ini data terbaru yaitu variabel guard 11. Kemudian kita melihat persimpangan baku dengan mengetik line sd underscore guard 11. Sorry, ini ada typo. Line. Jadi kita hitung dulu simpangan bakunya dengan membuat variabel baru di mana gen sd dot 11 ini sd rt dari kemudian kita melihat proses simpangan bakunya dengan mengetik line sd dot 11. Nah, ini bisa dilihat, ini tuh nilai forecast atau simpangan bakunya. Yang di sini tuh untuk prediksi di dalam observasi maupun di luar observasi. Lalu kita tambahkan forecasting awalnya kita tambah dulu mau berapa. Misalnya contohnya, saya mau menambahkan 6 observasi. Lalu kita lihat di data editor. Yang sudah ada penambahan dari 1 Januari hingga 6 Januari tahun 2021. Kemudian selanjutnya lakukan observasi, terus kita munculkan dulu nih terlebih dahulu tadi yang terbaiknya itu kan yang ini, arch
kurs Art 1 Guard 1 Arima 011 kan. Kita enter, terus kita lakukan predict kurs F ini PD 1 Januari 2021 karena dimulai dari 1 Januari 2021, lalu kita enter. Nah, outputnya itu udah muncul di data editor, ya kan, bisa dilihat. Kemudian kita lihatnya di bagian bawah. Nah, sudah muncul. Kita lakukan forecasting untuk melihat si pangan bakunya, yang dimana kita klik, kita copy saja ini, lalu ini. Di sini kurs F-nya kita ubah menjadi variabel F. Y-nya kita ubah menjadi variance dynamic. Kita enter. Kita lihat lagi di data editor. Ini sudah ada tambahan seharusnya. Nah, iya sudah ada. Kemudian si pangan bakunya kita ketik lagi. Gen SDF sama dengan SQRT F. Lalu kita lihat lagi di data editor. Nah, bisa dilihat di sini bahwa variabel guard 1 itu sama aja dengan variabel F. Cuma F-nya ini tuh ada tambahan variabel observasinya di bawah sebanyak 6 observasi. Dan untuk SDF-nya ini tuh volatilitas ya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.